Sebanyak 33 juta ton tekstil yang diproduksi di Indonesia, 1 juta tonnya yaitu telah menjadi limbah fashion. Hai guys, balik lagi channel aku Aya. Nah, pada video kali ini aku akan ngebahas sesuatu yang sangat penting di dunia fashion atau di industri fashion. Dan mungkin ini adalah langkah kecil aku untuk memberitahukan kalian supaya bukan cuma aku atau kalian yang nonton video ini, kalian bisa memberikan dampak yang lebih baik pada industri fashion saat ini. Di sini aku akan ngebahas tentang fashion berkelanjutan atau yang biasa disebut sustainable fashion, dan gimana cara atau tips menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Yuk langsung aja kita bahas. Nah, kenapa aku pengen bahas sustainable fashion ini? Karena sekarang produsen fast fashion itu telah merajalela, mungkin gak cuma di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia, nggak tahu di mana. Dan ternyata fashion itu adalah penyumbang limbah tekstil terbesar. Sebelum kita membahas gimana cara menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan bahas dulu apa sih sustainable fashion itu. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu. Di definisi yang dimaksud dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Fashion berkelanjutan adalah pendekatan yang mempertimbangkan sosial dan lingkungan selama seluruh siklus sebuah produk, dari produk hingga pembuangan. Jadi si sustainable fashion ini adalah dampak positif untuk meminimalkan dampak buruk dalam industri fashion di planet kita ini, guys. Nah, kenapa si sustainable ini penting? Karena industri fashion konvensional atau produsen-produsen fast fashion di luaran sana itu menghasilkan limbah fashion yang begitu banyak, seringkali merusak lingkungan. Dengan memilih fashion berkelanjutan, kita dapat mendukung praktik produk yang lebih etis dan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Dari beberapa artikel yang aku baca, menurut co-founder Our Rework World, yaitu Anika Rahmat, menyampaikan temuannya bahwa sebanyak 33 juta ton tekstil yang diproduksi di Indonesia, 1 juta tonnya yaitu telah menjadi limbah fashion. Nah, kemudian dari artikel lain yang aku baca juga, ada menurut Direktur Asosiasi Daur Ulang di Inggris, yaitu Alan Wahler. Ia menyebutkan bahwa industri pakaian adalah penyumbang limbah terbesar kedua di dunia. Dia juga menambahkan bahwa sebanyak 1,2 miliar ton gas emisi rumah kaca dihasilkan dari industri tekstil di dunia, guys. Kalau misalnya terus-terusan kayak gini, gimana nih cara mencegahnya? Nah, di sini aku akan share tips ke kalian gimana cara menerapkan fashion sustainable untuk sehari-hari. Dengan kalian memperhatikan merek dan kualitas bahan, kalian sekarang lebih aware dengan baju-baju yang lebih kualitasnya bagus, telah membantu meminimalisir sampah fashion atau limbah tekstil yang dihasilkan dari si produsen fast fashion ini. Nah, ini emang susah, mungkin aku juga belum terbiasa, atau misalnya ada yang tren aku juga pengen beli, tapi setidaknya kita bisa mengusahakan ini gitu untuk bumi kita yang lebih baik. Yang kedua di sini ada upcycling atau DIY. Nah, mungkin buat kalian ini udah gak asing lagi untuk upcycle pakaian atau DIY. Kalian bisa rework atau menjadikan pakaian lama kalian atau pakaian-pakaian dari lemari baju mamah kalian, misalnya yang vintage. Nah, sekarang kan lagi tren juga tuh tentang rework. Terus kalian pengen jadiin si bajunya ini jadi lebih baru. Kalau misalnya kalian ini, mungkin kalau misalnya kalian punya skill ngejahit. Nah, gimana nih Kak kalau misalnya aku nggak punya skill ngejahit, terus aku pengen upcycling dan DIY baju sendiri? Ya, jawabannya kalian mungkin bisa minta tolong tukang jahit, atau kalian belajar jahit. Karena DIY itu kan do it yourself, jadi ya itu tergantung kreativitas kalian sendiri, oke? Nah, kemudian yang ketiga di sini, beri prioritas pada merek lokal. Nah, sekarang ini banyak banget merek-merek lokal di Indonesia yang udah slow fashion, kayak
sejauh mata memandang. Jadi dia produksinya emang sustainable dan lebih memperhatikan lingkungan. Dan memang sih harga bajunya lebih pricey, tapi kualitasnya itu nggak kaleng-kaleng guys. Jadi kalian cari merek-merek lokal, jadi yang terbuat dari batik atau dari bahan-bahan yang serat alam. Nah itu mungkin bisa kalian coba, kalian research tentang si merek-merek lokal ini. Dan itu juga akan mendukung ekonomi lokal kita di Indonesia jadi lebih meningkat ya guys. Nah itu dia tips fashion berkelanjutan atau sustainable fashion yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan langkah kecil ini kita bisa berkontribusi pada perubahan hal yang positif dalam industri fashion. Semoga info ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video tentang fashion design yang menarik dari aku. Thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!